selamat datang kembali di Friday Talk. Kali ini saya ditemani dari bagian kepesertaan, yang kali ini ada Pak Agus selaku Kepala Bagian dan Mas Ihsan selaku Relation Officer. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu isu penting yaitu UHC dan narasumber kita kali ini akan mengupas mengenai apa sih UHC itu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai dari mungkin Pak Agus nih Pak. UHC itu apa sih Pak? Masyarakat di luar sana pasti sangat awam dengan istilah UHC. Baik, terima kasih Mbak Farda. UHC itu jaminan kesehatan menyeluruh, khususnya untuk dalam ini untuk warga negara Republik Indonesia ya, sebagaimana amanat dari Undang-Undang NCSN, kemudian Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Dasar 45 juga ya, di mana memang setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak jaminan kesehatan. Nah, memang UHC itu memang sangat diperlukan ya untuk warga negara Indonesia karena memang kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar ya, yang mendasar. Ini tuh sih intinya, poinnya di situ. Jadi jaminan kesehatan ini. Oke, nah untuk BPJS Kesehatan itu kan adalah penyelenggara atau pengelola dari program jaminan kesehatan nasional. Nah, hubungan antara UHC dan program JKN itu apa sih? Ya, mungkin saya bantu menjawab. Jadi terkait dengan apa sih hubungan antara UHC dan JKN itu. Jadi memang dalam program JKN itu ada pentahapan kepesertaannya. Kalau dulu kita bisa lihat di Perpres 111 2012, sekarang sudah ada Perpres yang terbaru. Memang harapannya di tahun 2018 ya Pak waktu itu ya, harapannya seluruh penduduk sudah menjadi peserta JKN. Cuma memang dalam implementasinya tidak semudah itu gitu. Dengan banyaknya perjuangan baik dari internal kita, dari BPJS Kesehatan, yang dibantu juga oleh stakeholder, salah satunya adalah pemerintah daerah, dan yang utama adalah dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita saat ini sudah bisa mencapai cakupan kepesertaan di atas 95%, bahkan di Kabupaten Kebumen sendiri sudah 99%. Nah, kenapa cakupan kepesertaan ini penting? Karena dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, maka subsidi silangnya atau prinsip kegotong royongan akan semakin berjalan. Jadi peserta yang sehat semakin banyak membantu peserta yang sakit, peserta yang mampu semakin banyak membantu peserta yang tidak mampu, peserta yang memiliki resiko sakitnya rendah lebih banyak dibanding peserta yang resiko sakitnya lebih tinggi, sehingga kesinambungan program JKN ini insya Allah akan berjalan. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau Kebumen itu sudah masuk 95, di atas 95% ya. Itu apakah hanya kepesertaan saja atau ada hal lain yang penting dalam capaian UHC ini? Jadi capaian UHC itu prinsipnya bukan masalah hanya dari sisi kepesertaan saja, tapi meliputi banyak aspek ya. Jadi sebenarnya kenapa sih negara itu perlu jaminan kesehatan? Banyak hal ya. Yang pertama, sekarang itu kan dengan biaya kesehatan yang mahal, pergeseran pola penyakit yang awalnya penyakit degeneratif jadi penyakit kronis, itu juga jadi salah satu alasan kenapa jaminan kesehatan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kemudian dengan jaminan kesehatan ini nanti mungkin dari BPJS atau pemerintah juga bisa melihat dampaknya dari program jaminan kesehatan nasional, baik dampak dari sosial maupun ekonomi. Jadi banyak arahan dari Bapak Direktur Utama kita juga, universitas, kampus-kampus juga mulai belajar terhadap JKN itu, terhadap dampak sosial dan ekonomi. Jadi gitu Mbak. Oke Pak, jadi dengan ketercapaian di atas 95% itu
kira-kira dampak apa sih yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat kita saat ini? Untuk masyarakat dampak nyatanya jelas ya. Pertama, akses kesehatan sekarang begitu mudah. Kemudian karena dengan jumlah kepesertaan yang cukup besar, pastinya dibutuhkan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan juga harus sesuai dengan mengimbangi dengan jumlah peserta JKN. Kemudian dari sisi kapasitas ruang rumah sakit, artinya kan nanti pasti dari fasilitas kesehatan akan membuka kesempatan bekerja bagi tenaga kesehatan. Kan nggak mungkin ya, sudah 99 penduduk, rumah sakitnya cuma satu, fasilitas kesehatan cuma satu, itu udah. Kemudian mungkin bagi masyarakat selain tadi ya, kemudian akses layanan, masyarakat juga bisa melihat, bisa membandingkan antara fasilitas kesehatan satu dan yang lain ini, mana sih yang lebih baik, bisa membandingkan sekarang. Kalau dulu mungkin sebelum era JKN, masyarakat nggak punya pilihan, kalau mau ya itu, kalau nggak mau malah sakitnya tambah parah kan gitu. Jadi sekarang dengan adanya program JKN, saya rasa banyak dampak positifnya. Mungkin begitu Mas Isan? Ya, Pak Agus. Jadi saya melengkapi jawaban dari Pak Agus. Memang efek nyata langsung yang dirasakan masyarakat itu yang utama dengan tercapainya cakupan kepesertaan di atas 95%, dengan tingkat keaktifan minimal di atas 75%, itu memberikan manfaat pada masyarakat. Jadi pemerintah daerah kalau mendatakan masyarakatnya yang dulunya harus menunggu 1 bulan, sekarang bisa langsung aktif di hari itu juga. Nah, itu juga salah satu bentuk manfaat kenapa kita selalu mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan. Kita juga harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan kita, baik dari internal kita maupun stakeholder yang bekerja sama dengan kita, untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga masyarakat sudah membayar iuran, mereka merasa puas, dan insya Allah semoga selalu dijaga keaktifannya. Oke, dengan manfaat yang sebegitu banyaknya, tentu kita berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat tersebut. Dan sekarang apakah mungkin ketercapaian itu mencapai 100%, dan apabila mungkin, kira-kira bagaimana caranya dan pihak-pihak yang berperan itu siapa saja? Kalau cakupan 100%, kita optimis ya, sebagai duta BPJS Kesehatan, kita mempunyai semangat dan kepercayaan cukup tinggi ya, bahwa amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kita BPJS Kesehatan, kita pasti optimis bahwa cakupan UHC tidak hanya di angka 95 atau 9 target kita, justru seluruh penduduk. Kuncinya adalah yang pertama kolaborasi dan komunikasi. Tentu melibatkan seluruh stakeholder atau ekosistem JKN, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, tokoh agama, dengan para pengusaha swasta. Contohnya yang di Kebumen ini malah bayi lahir aja nggak ada 1 minggu dibuatkan kakak langsung bisa punya JKN. Cuma saya lupa namanya apa ya Mas Isan? Namanya programnya Balada Pakis. Balada Pakis, apa itu? Faknya itu ngapak. Nah. Jadi Balada Pakis itu kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Disdukcapil Kabupaten Kebumen. Nah, itu bayi lahir, jadi Balada Pakis bayi lahir dapat paket KK, KIA, akte, dan KIS. Jadi bagi masyarakat Kebumen khususnya yang melahirkan di Kebumen, ketika sudah memiliki nama, itu nanti akan dibantu oleh Vaskes untuk dibuatkan KIA, akte, dan KK yang terbaru. Ketika data itu sudah kami dapatkan, akan kami daftarkan menjadi peserta JKN. Tetapi sesuai dengan segmentasinya.
ya, tidak langsung semuanya otomatis enggak, tapi kita lihat dari jenis kepesertaan ibunya. Oh ya Pak, untuk meningkatkan capaian cakupan itu tentunya kan tidak mudah. Nah pasti Ini saya boleh minum dulu nih. Ya, ya. kita minum kopi dulu nih. Wah, Maaf saya hari ini puasa ya. Kalau kemarin puasa Ramadan bolong-bolong saya, jadi ya harus ditukar. Ini rehab nih, kopi rehab ini. Oh enak iya. sekali. Rasanya gimana Pak? gimana Pak? Mantap. Iya, minumnya dicicil berarti. Sama kayak iuran, bisa dicicil juga. Gitu ya teman-teman. Ya kita lanjut ke topik nih. Untuk mencapai peningkatan capaian tersebut pasti tidak mudah. Pasti ada banyak hal yang terjadi selama ini. Nah, kira-kira apa saja kendala yang selama ini dialami oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan Kacikubung? Kalau kendala yang di lapangan sama teman-teman itu di masyarakat, tentunya yang pertama adalah budaya ya. Budaya di masyarakat itu kebanyakan mereka menomorduakan kesehatan ketika mereka masih sehat. Jadi ketika mungkin masyarakat masih merasa sehat, mereka menganggap, kenapa sih saya harus sehat? Kenapa sih saya harus menjaga pola hidup sehat? Kenapa sih saya harus berolahraga? Tapi ketika nanti masyarakat sudah sakit, itu baru mencari, atau kesehatan itu terasa begitu mahal sampai daftar BPJS harus karena dia sakit. Ya, kendala di lapangan secara umumnya menyadarkan masyarakat ke pola hidup sehat. Terkait hal yang lain, apa ya Mas Isan ya? Ya, jadi memang pengalaman kami yang sudah lebih dari 10 tahun ya Pak, kita di program JKN ini, karena program JKN ini sudah ada dari tahun 2014. Memang kendala yang utama adalah masih adanya masyarakat yang belum mempercayai dirinya dan anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari program jaminan kesehatan nasional. Mungkin karena adanya pengalaman buruk dari pelayanan JKN, baik dari diri sendiri ataupun orang lain, karena kadang-kadang masyarakat kita ini lebih mudah percaya omongan tetangga dibanding omongan sesuatu yang atau topik dari hal yang resmi gitu ya. Nah, merubah mindset masyarakat yang sudah mistrust dengan program JKN itu memang perlu waktu dan pembuktian sebenarnya. Nah, kalau kita bicara masalah pembuktian, boleh nanti teman-teman masyarakat cek berapa persen sih masyarakat yang berobat ke Vaskes yang tidak pakai perlindungan dari JKN. Kalau informasi yang kami dapat sampai hari ini, rata-rata pasien yang ada di Vaskes itu 90% pasti pasien JKN. Karena apa? Menjadi pasien JKN itu sangat bermanfaat dengan iuran yang sangat minim, tapi pelayanan kesehatan yang didapatkan sudah sangat banyak. Mungkin saya dari tadi saya ditanya terus sama Mbak Fanda. Saya coba tanya balik ke Mbak Fanda. Kira-kira penyakit apa yang nggak dijamin dengan iuran hanya 35.000? Misalnya, penyakit apa? Gigi dijamin ya? Sakit gigi dijamin. Karena ada lagunya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Sakit hati ini ditolak Mbak Fanda. Ya. Sakit hati juga dijamin hepatitis. Iya. Ya, sakit hati dong. Betul. Jadi dengan iuran yang sangat kecil 35.000 sudah banyak sekali penyakit yang sudah dijamin. Sehingga harusnya masyarakat itu berpikir dengan iuran dengan uang yang saya keluarkan itu tidak sepadan dengan apa yang didapatkan. Harusnya masyarakat Indonesia ini beruntung tinggal di Indonesia. Adanya program JKN sehingga dirinya dan anggota keluarga itu kalau sakit sudah tidak perlu bingung mencari dana. Ya. Dan harapannya program JKN ini bisa mengurangi kesenjangan sosial. Yang dulu masyarakat kalau yang mampu semakin sehat, yang miskin semakin sakit. Nah, itu harus dihilangkan dengan adanya program JKN. Makanya untuk menjaga iuran supaya tidak naik melebihi kemampuan masyarakat, salah satunya adalah ayo menjadi peserta JKN dan selalu jaga keaktifan kepesertaannya.
Karena tadi saya sudah sampaikan, subsidi silangnya supaya jalan. Kalau hanya orang yang mendaftar dan membayar itu-nya ketika sakit, maka subsidi silangnya nggak bisa berjalan. Khawatirnya program JKN bisa terancam keberadaannya. Seperti itu. Karena program JKN ini sangat mengunggulkan atau menggunakan asas gotong royong ya Mas. Gotong royong. Berarti kendala saat ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memiliki program jaminan Kesehatan, ya. Jadi memang ada satu quote yang saya terima dari Kepala Dispermades Kebumen saat ini, Pak Cokro. Ya, apa itu? Beliau menyampaikan bahwa secara ilmu sosiologi itu ada 4 segmentasi masyarakat. Jadi ada yang pemimpin, ada yang menjadi orang yang pertama melakukan, menjadi program yang nanti akan melakukan, menjadi orang yang tidak akan melakukan. Jadi memang masyarakat itu yang mental sebagai pemimpin itu biasanya dia akan menginisiasi segala sesuatunya. Kemudian akan diikuti oleh masyarakat yang ingin menjadi pelopor. Jadi kalau misalnya ada program JKN tahun 2014, mungkin di 2014 akhir atau di 2015 yang bersangkutan sudah mendaftar, gitu ya. Kemudian ada lagi orang yang menunggu nanti kasarannya. Yang lain dulu aja deh melakukan, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa gitu. Nah, posisi kita di tahun 2024 ini adalah orang yang terakhir. Orang yang memang sudah sangat sulit untuk diajak mengikuti program JKN ini. Jadi mau kita kasih bukti apapun, manfaatnya yang sebegitu luas sudah kita sampaikan, tetap mereka tidak bisa percaya dengan hal itu. Nah, itu memang menjadi tugas bersama dan sudah diimbangi dengan beberapa regulasi. Salah satunya itu ya Pak ya, ada peraturan Kapolri nomor 6 2023 yang mewajibkan bagi pemohon SKCK itu harus mensyaratkan kepesertaan JKN aktif. Oke Pak, ini mungkin yang terakhir ya di edisi podcast kali ini. Bagaimana sih harapan Pak Agus dan Mas Iksan mengenai harapan untuk Indonesia ke depan, khususnya dalam program JKN dan capaian UHC? Kalau harapan saya sebagai Duta BPJS Kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional ini, harapannya tentu dengan adanya UHC ini tentunya masyarakat itu bisa merasakan ya manfaat UHC itu apa. Jadi tidak hanya dari sisi dari sisi ketika saya sakit mau berobat tapi mempunyai dampak, misalkan dia masyarakat dia tinggalnya di dekat rumah sakit nih, karena mungkin kunjungan rumah sakit banyak, mungkin dia bisa punya usaha kos-kosan misalkan, karena mungkin masyarakat atau keluarga yang mau menginap gak ada tempat tinggal, dia bisa menyewakan tempat tinggalnya. Jadi harapannya saya memang UHC ini tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi memang ada dampak terhadap sosial dan ekonomi. Begitupun juga dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, promotif preventifnya harus jalan. Kemudian jangan lupa yang suka merokok bisa dikurangi rokoknya, dari 1 bungkus utuh dihabiskan, karena dikurangi ya. Dikurangi satu-satu lagi. Kemudian banyak sih ya harapan kalau dari Duta Kesehatan, ya harapannya kita bangga sebagai orang kita Duta Kesehatan, kita menciptakan sebuah sejarah negara tercepat kita bisa memiliki cakupan kesehatan menyeluruh di Indonesia ya 98%. Tentu kita bangga, dan kita semua di sini Duta Kesehatan sebagai pelaku sejarah nih. Pelaku sejarah dari tahun 2014 kita mungkin dianggap bisa apa sih nanti di UHC, ternyata kita bisa membuktikan ya bahwa kita bisa kalau kita ada kemauan dan kerja keras, tentunya dengan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.
Mungkin gitu, Mas Iksan. Ya, jadi kalau saya sebagai closing satu kalimat, tunggu apa lagi untuk jadi peserta JKN? Iurannya minim, manfaatnya luar biasa besar, cara daftarnya juga gampang. Gak sempat ke kantor, bisa pakai Pandawa, ada pelayanan administrasi menggunakan WA. Kemudian bisa melalui juga aplikasi mobile JKN. Jadi sebenarnya tunggu apa lagi gitu? Tambah lagi, Apa itu? ada program siar. Ya, nanti akan kita ulas di sesi Episode berikutnya. lainnya Iya. ya. Di tahun 2024 ini kalian belum menjadi peserta program JKN, jangan ya Dek ya, Ya. ya Pak. Oke, mungkin sekian episode Free Talk kali ini. Kita akan kembali dengan episode Free Talk selanjutnya dengan isu-isu yang juga penting lainnya. Terima kasih banyak Mas Iksan, terima kasih Makasih. banyak Pak Agus atas kesempatannya. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.